Materi berikutnya untuk persamaan kuadrat adalah menentukan hubungan antara akar. Dan ini merupakan materi yang cukup sering keluar ya dalam soal. Jadi menentukan, ya kita anggap aja judulnya menentukan hubungan antar akar ya. Jadi kalau misalkan bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Kan persamaan kuadrat itu memiliki akar yang nilainya kita anggap x1 dan x2 ya. Jadi hubungan yang pertama, apabila kita mencari penjumlahan akar-akarnya x1 tambah x2, formulasinya itu sama dengan min b per a ya. Yang kedua, x1 kali x2 itu hubungannya adalah c per a. Yang ketiga, selisih akar itu bernilai mutlak, itu akar diskriminan per a. Terus kemudian misalkan penjumlahan kuadrat akar-akarnya itu sama dengan x1 ditambah x2 kuadrat dikurang 2x1 kali x2 ya. Jadi yang perlu diketahui bahwa jangan sampai salah menggunakan misalnya seperti ini ya, x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Itu jelas nggak sama dengan x1 ditambah dengan x2 kuadrat ya. Jadi yang sama itu nilainya ini. X1 kuadrat ditambah x2 kuadrat itu sama dengan x1 ditambah x2 kuadrat dikurang 2x1 kali x2. Terus kemudian yang kelima, misalkan pengurangan dari akar-akarnya x1 kuadrat dikurang x2 kuadrat itu sama dengan x1 ditambah x2 dikali x1 dikurang x2 ya. Terus kemudian kalau misalkan yang berikutnya, yang pangkat 3 misalkan, penjumlahan pangkat 3, x2 pangkat 3, itu nanti kesamaan nilainya x1 ditambah x2 pangkat 3 dikurang 3x1 kali x2 dikali x1 ditambah x2 ya. Jadi yang paling penting itu yang mana di sini tuh? Yang paling penting itu yang ini dua. Ini tuh merupakan basic yang paling penting harus kalian ketahui ya. Harus diingat lah bisa dibilang. Terus yang berikutnya yang nggak kalah pentingnya itu yang ini. Yang ini, yang sering bakalan kalian keluarkan nanti. Terus kemudian ini juga sering yang ketiga. Sisanya yang kelima dan keenam juga bakalan digunakan. Tapi yang paling penting itu adalah yang pertama dan yang kedua. Coba itu nanti betul-betul kalian ingat. Karena itu hal yang paling sering keluar tuh nanti. Jadi sebagai contohnya, misalkan ada persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 4 sama dengan 0. Oke. Jadi kalau ditanya yang pertama penjumlahan akar-akarnya, kan kalau kita kelompokkan nilai A-nya itu adalah yang ini ya, koefisien dari x kuadrat 2, nilai B-nya adalah koefisien dari si x 3, dan nilai si C-nya adalah konstantanya minus 4 ya. Jadi kalau ditanya x1 tambah x2 itu kan rumusnya min b per a. Jadi x1 tambah x2 sama dengan min b-nya kan 3, berarti min 3 per 2. Jadi jawabannya min 3 per 2. Kalau yang kalinya x1 kali x2 itu sama dengan kan c per a. C-nya minus 4 per 2. Berarti sama dengan minus 2. Kalau misalkan ditanya penjumlahan kuadratnya, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat,
itu sama dengan X1 ditambah X2 dalam kurung kuadrat dikurang 2X1 kali X2. Jadi kalau bisa ini kalian hafal nanti ya. Kalian hafal lah. Karena kalau kalian gak hafal juga bakalan merepotkan untuk menjabarkannya. Sebenarnya sih gampang menjabarkannya. Tapi kalian ingat aja lah. Oke, karena ini bakalan sering digunakan nanti. Jadi X1 tambah X2 nya sama dengan nilainya kan tadi udah ini. Min 3/2 kuadrat dikurang 2 kali X1 kali X2 kan nilainya min 2. 2 kali min 2 ya. Berarti kita bisa bilang minus dikuadratkan. Ini minusnya dikuadratkan kan hilang minusnya. 3 kuadrat jadi 9. 2 kuadrat jadi 4. Ya, jadi ini kuadrat, 2 kuadrat. Minus kali minus jadi positif, berarti ditambah 4. Tinggal samakan penyebutnya misalkan per 4. Berarti 9 tambah ini per 1 ya, 16. Berarti jawabannya 25/4 ya. Itu penjumlahan pangkat 2-nya. Misalkan selisihnya gimana? X1 dikurang X2 mutlak. Itu kan rumusnya akar diskriminan per A. Apa diskriminan? Yang materi yang sebelumnya ya. B kuadrat dikurang 4A kali C per A. Sama dengan B-nya berapa? B-nya tadi 3 kan? Berarti 3 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 2. C-nya minus 4. Akar per A-nya 2. Jadi sama dengan 9 minus kali minus jadi positif ya. Ini minus kali minus jadi positif. 4 kali 2 itu 8. 8 kali 4 32. Akar per 2 ya. Jadi jawabannya nanti pengurangannya itu akar 41/2 ya. Selisih dari akar-akarnya. Itu paham ya? Kita coba contoh nomor 2, nomor berikutnya. Misalkan ya hampir sama seperti tadi. Jadi 3x kuadrat dikurang 4 sama dengan x tambah 3 pangkat 2 misalkan gini ya. Ini kita rapikan dulu, kita bentuk dulu ke dalam bentuk standarnya ya. Bentuk umumnya dari persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Kita buat dulu ke dalam bentuk seperti ini ya. Jadi nanti ini biarkan aja yang sebelah kiri dikurang 4. Ingat penjabaran a tambah b kuadrat ya. Sama dengan, ini juga materi, ini hal yang paling penting kalian ingat juga. Jangan sampai salah menjabarkan. Ya, ini apa kotain berarti ini penting. Oke. Berarti ini kalau dijabarkan menjadi x kuadrat. Ikuti rumus yang tadi ini ya. Rumus yang sebelah ini ya. Ditambah 2 kali x kali 3 ditambah 3 kuadrat. Berarti 3x kuadrat dikurang 4 sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 9. Oke ya. Baru kita pindahin semua ke sebelah kiri. Ini pindahin semua kiri ya. Pindahin. Ingat ubah tanda. Pindahin. Ini pindahin ya. Jadi 3x kuadrat dikurang x kuadrat dikurang 6x dikurang 4 tambah 9 sama dengan 0 ya. 3x kuadrat dikurang x kuadrat jadi 2x kuadrat dikurang 6x ditambah 5 sama dengan 0 ya. Ini udah mendapatkan bentuk umumnya dari persamaan kuadrat. Buat aja di sebelah tentukan nilai A-nya. A-nya 2. B-nya minus 6. C-nya 5. Oke. Kalau yang ditanya yang pertama,
penjumlahan akar-akarnya. Rumusnya min B per A. B-nya tadi minus 6, berarti minus 6. A-nya 2. Min kali min jadi positif. 6 bagi 2, 3. Terus kemudian perkalian akarnya. Sama dengan C per A. Itu sama dengan C-nya 5 per 2. Oke ya. Kemudian kalau ditanya selisih akarnya, X1 kurang X2 mutlak sama dengan akar diskriminan per A. Atau sama dengan B kuadrat dikurang 4AC akar per A. B-nya tadi minus 6 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali 5 sama dengan 36. Ini akar ya, sorry. Per A-nya tadi 2. Ini akar. Sama dengan 36 dikurang 40 akar per 2 ya. Di sini posisinya karena akarnya bersifat negatif, ini akan menghasilkan bilangan imajiner ya. Jadi akar minus 4 itu nggak ada. Tapi jawab aja dalam akar minus 4 per 2 ya. Sampai sini paham ya. Terus kemudian kalau ditanya penjumlahan kuadrat. Jadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2. Tadi X1 tambah X2 nya berapa? Yang ini ya, 3 ini, 3. X1 kali X2 5 per 2. Berarti 3 kuadrat dikurang 2 dikali 5 per 2. Ini coret. Berarti 9 dikurang 5 ya. Atau bisa kita bilang nilainya 4 ya. Oke. Terus kemudian kalau ditanya yang pangkat 3-nya, X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3, itu tinggal langsung dijabarkan juga sama. X1 tambah X2 pangkat 3 dikurang 3X1 kali X2 dikali X1 tambah X2 sama dengan X1 tambah X2 tadi nilainya kan 3 pangkat 3 kurang X1 kali X2 itu 5 per 2. X1 tambah X2 itu 3 ya. Jadi 3 kuadrat itu nilainya 27 dikurang 3 kali 3 9, 9 kali 5 45 per 2. Samakan penyebutnya per 2. Ini buat per 1. Jadi 54 dikurang 45 ya. Sama dengan 9 per 2. Seperti itu ya. Oke. Bisa dipahami ya. Jadi tolong ini betul-betul penting untuk materi persamaan kuadrat. Penjumlahan akar, perkalian akar, dan selisih akar dan oke, jadi untuk ini harus betul-betul kalian perhatikan ya. Kita coba latihan kalian. Jadi ini untuk latihan atau bisa dibilang PR yang ketiga. Jadi yang pertama, misalkan ada persamaan kuadrat ya. 2x kuadrat kurang 4x kurang 5 sama dengan 0. Misalkan yang kedua, 3x kuadrat dikurang 5x dikurang tambah 2 sama dengan 0. Yang ketiga misalkan 4x kuadrat ditambah 10x
ditambah 3 sama dengan 0. Jadi nanti cari aja, tentukan. Yang pertama ya penjumlahannya X1 tambah X2. Ini untuk masing-masing soal ya. Masing-masing soal dicari semua nilai penjumlahan yang ditentukan ini ya. Terus kemudian pengurangannya, baru perkaliannya, baru misalkan nanti 1/X1 tambah 1/X2 nya boleh. Terus kemudian X1 per X2 kuadrat ditambah X2 per X1 kuadrat, yang F nya X1 X2 kuadrat ditambah X2 X1 kuadrat ya. Oke ya, untuk masing-masing soalnya coba tentukan nilai dari yang ditanya ini ya, A sampai F. Oke, sekian untuk video kali ini. Perbanyak latihan, fokus pada materi. Kalian harus betul-betul niat untuk belajar, untuk berubah menjadi lebih baik lah intinya. Yang penting harus semangat, jangan malas ya. Kalau sewaktu kalian udah berkata kalian tuh udah nggak mau berusaha, ya dapat dipastikan hasilnya juga nggak ada, atau bisa dibilang nggak maksimal ya. Oke ya, thank you ya.